Halo, perkenalkan. Nama saya Muhammad Thoriqul Ilmi, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Environment and Development. Materi ini membahas hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup, yang saat ini menjadi isu penting di tingkat nasional maupun global. Kita akan membahas konsep dasar, isu global lingkungan, pendekatan pembangunan berkelanjutan, studi kasus, dan refleksi pribadi. Peran administrasi pembangunan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai suhu panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Analisis data satelit menunjukkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pada Minggu siang menjelaskan hasil temuan dugaan kerusakan lingkungan di 4 wilayah pertambangan Raja Ampat atau PLN mendapat amanat untuk mewujudkan nol emisi karbon hingga 2060. Sesuai persetujuan Paris 2015 tentang perubahan iklim, negara-negara di dunia harus menurunkan emisi karbon secara bertahap. PLN sebagai perusahaan negara bidang ketenaga listrikan ikut menanggung persetujuan itu. Untuk tahap awal pada 2025, PLN ditargetkan merampungkan 23% bauran energi baru terbarukan. Pada acara talk show PLTS Atap dan Untung Buntung RUU EBT di CNN Indonesia, Kamis malam, anggota Dewan Energi Nasional 2009 Herman Darnel Ibrahim mengatakan pemanfaatan tenaga surya masih kurang. Nah, itu termasuk yang rendah sebenarnya. Dunia kita sedang menghadapi krisis lingkungan yang paling serius dalam sejarah manusia. Deforestasi yang berlebihan telah menghancurkan habitat dan mengancam keanekaragaman hayati. Polusi udara dan air terus meningkat, membahayakan kesehatan kita semua. Degradasi tanah dan pengeringan membuat tanah tidak produktif lagi. Perubahan iklim ekstrem seperti kebakaran hutan, badai, dan banjir semakin sering terjadi. Masalah ini tidak mengenal batas negara. Ini adalah tantangan untuk semua umat manusia. Kita perlu kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk menyelamatkan planet kita. Bersama-sama kita masih bisa membuat perubahan dan mewariskan dunia yang sehat untuk generasi mendatang. Dunia menghadapi tantangan lingkungan yang besar. Bagaimana kita bisa membangun masa depan yang berkelanjutan? Environmentally Sound and Sustainable Development atau ESSD adalah jawabannya. ESSD memiliki 3 dimensi utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dimensi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Lingkungan menekankan keberlanjutan ekosistem. Sosial fokus pada pengurangan ketimpangan. Tujuan ESSD bukan menghentikan pembangunan, melainkan mengarahkannya agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Lingkungan dan pembangunan, 2 aspek yang saling terhubung, namun seringkali saling bertentangan. Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan menyebabkan kerusakan alam yang menghambat pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, perlindungan lingkungan tanpa pembangunan membatasi kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan hadir sebagai solusi. Pembangunan yang seimbang antara kebutuhan sekarang dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Kebijakan lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi keberlanjutan. Prinsip pencegahan menekankan bahwa mencegah kerusakan lingkungan jauh lebih baik daripada memulihkannya. Integrasi lintas sektor memastikan kebijakan lingkungan terhubung dengan berbagai sektor secara holistik. Prinsip polluter pays menyatakan bahwa pencemar harus menanggung biaya kerusakan yang mereka timbulkan. Partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan lingkungan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk semua.
Perlindungan lingkungan memerlukan kelembagaan yang kuat dan efektif untuk menghadapi tantangan masa kini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi lingkungan dan melakukan pengawasan yang efektif. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk keberhasilan. Tanpa kelembagaan yang jelas, kebijakan seringkali tumpang tindih dan tidak optimal. Kelembagaan yang kuat memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten dan Indonesia's natural beauty is our greatest treasure. But to protect it, we need a sustainable approach to development. The first step is inventorying natural resources. This helps us understand the environmental carrying capacity of an area. Using advanced tools, we map out resources and identify areas that need protection. Before any project starts, we conduct an environmental impact assessment, or AMDAL, to evaluate potential risks. We involve local communities to ensure their voices. Penerapan teknologi bersih di sektor industri dan energi menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Teknologi ini mengurangi pencemaran dan penggunaan sumber daya secara berlebihan. Pendidikan lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kerjasama internasional diperlukan dalam pendanaan dan transfer teknologi hijau. Melalui kolaborasi lintas negara, tujuan Sustainable Development Goals dapat tercapai lebih efektif. Bersama-sama, kita menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua. Isu lingkungan sering melintasi batas administratif. Sungai tercemar tak berhenti di papan perbatasan. Perubahan iklim global menuntut koordinasi pusat daerah dan kerjasama lintas negara. Kunci, pembagian kewenangan yang jelas. Siapa mengatur apa, kapan, dan bagaimana. Manajemen terpadu. Patuh regulasi, dampak turun, sumber daya efisien, pelaporan akurat. Reputasi naik dan solusi berkelanjutan tumbuh, kolaborasi yang memberi hasil. Saatnya bertindak bersama. Hubungkan kebijakan, data, dan aksi lintas batas. Perlindungan lingkungan butuh manajemen yang akuntabel dan transparan. Tanpa itu, dampak buruk terus menumpuk. Ketika keputusan tertutup, masyarakat menanggung akibat. Konsultasi publik memastikan kebijakan selaras aspirasi warga. Dengar, diskusikan, catat komitmen. Partisipasi bermakna memperkuat perlindungan sumber daya alam. Di sektor swasta, transparansi data, pelaporan akuntabel, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional menaikkan reputasi. LSM dan organisasi lingkungan memantau, mengaudit, dan mendorong kepatuhan regulasi, mewujudkan perubahan nyata. Aksi kolaboratif, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab. Transparan hari ini, lingkungan aman esok. Isu lingkungan makin kompleks. Tanpa pelatihan, kebijakan mudah meleset. Program ini membekali aparatur dengan AMDAL, perencanaan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kami latih kemampuan negosiasi internasional untuk isu lintas negara, iklim, keanekaragaman hayati, dan energi. Metode interaktif, materi terkini, pengajar ahli. Sertifikat kompetensi resmi membantu implementasi kebijakan yang efektif. Waktunya tingkatkan kapasitas aparatur, jadikan kebijakan lingkungan lebih tangguh dan berdampak. Daftar sekarang. Kebijakan lingkungan sering mandek? Saatnya aparatur dibekali pelatihan spesialis. Materi terkini, AMDAL, perencanaan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, semua praktis dan interaktif. Latih negosiasi internasional untuk isu lintas batas. Bangun kepercayaan dan hasil nyata. Instruktur berpengalaman, sertifikat resmi, dukungan sumber belajar lengkap, kapasitas kerja meningkat. Saatnya aparatur unggul dalam lingkungan. Daftar sekarang dan wujudkan kebijakan efektif. Tanpa fondasi yang kuat, administrasi lingkungan mudah rapuh dan hasilnya tidak optimal. Prasyarat inti, kerangka hukum kuat, kelembagaan jelas, dan sumber daya manusia kompeten. Tambah dukungan politik konsisten, partisipasi publik aktif, serta transparansi untuk legitimasi. Kami bantu dengan dokumentasi lengkap, kepatuhan, regulasi, pengawasan lingkungan, dan pelaporan akurat. Wujudkan proses efisien,
manajemen risiko matang, dan konsultasi ahli. Ayo mulai sekarang. Plastik menumpuk, lampu menyala sia-sia. Green Campus, UB hadir untuk kurangi sampah dan konsumsi energi. Kami edukasi ESSD, metode belajar inovatif, dosen berkualitas, Banjir tahunan terus menghantui Jakarta, menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Mini Project Penanganan Banjir membentuk tim konsultatif nasional yang melibatkan pakar dan perwakilan masyarakat. Penyederhanaan prosedur pengambilan keputusan darurat memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat. Teknologi pemantauan real-time memberikan data akurat untuk keputusan yang objektif dan bebas tekanan eksternal. Perbaikan infrastruktur drainase dan teknologi ramah lingkungan mengurangi risiko banjir secara signifikan. Dengan sistem pengambilan keputusan yang terstruktur, Jakarta lebih siap menghadapi tantangan banjir di masa depan. Ekonomi tumbuh atau alam lestari, negara berkembang menghadapi dilema ganda yang nyata, keterbatasan dana, teknologi, dan SDM menahan laju. Pilihan sulit setiap hari. Solusinya, bantuan internasional yang adil, akses teknologi, dan transfer pengetahuan yang relevan. Akui hak pembangunan negara berkembang. Seimbangkan pertumbuhan dengan perlindungan lingkungan, pembuat kebijakan, akademisi, aktivis. Di Kalimantan, hutan menyusut karena pembangunan yang tak berkelanjutan. Studi kasus ini menunjukkan dampak serius. Ekspansi sawit, pembalakan liar, dan pertambangan jadi pendorong utama hilangnya hutan. Dampaknya, hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknya ekosistem kunci. Satwa ikonik kehilangan rumah, konflik lahan dengan masyarakat adat meningkat, bencana lingkungan seperti banjir dan kabut asap makin terasa. Solusinya, pengelolaan sumber daya alam. Saat pembangunan hanya mengejar angka, alam rusak dan dampaknya kembali menghantam hidup kita. Banjir, udara kotor, tangkapan ikan turun, biaya kesehatan dan ekonomi semakin berat. Ada jalan tengah, energi bersih, kota hijau, restorasi ekosistem, transportasi rendah emisi, kebijakan berbasis data, partisipasi warga, pengelolaan sumber daya adil mendorong kesejahteraan. Pilihan kita hari ini menentukan hutan, udara, dan kota esok. Deforestasi, sampah, dan emisi tak menunggu. Reformasi kelembagaan adalah kunci. Tata kelola jelas, akuntabel, dan transparan untuk menekan kerusakan. Perencanaan terintegrasi, konsultasi ahli, dan edukasi publik menumbuhkan kesadaran. Masyarakat terlibat dari hulu ke hilir, pemantauan berkala, pengelolaan sumber daya efisien, dan pelaporan transparan memastikan kebijakan berkelanjutan berjalan. Calon Pembangunan tanpa keseimbangan, dampaknya kita rasakan, banjir, polusi, biaya sosial meningkat. Saatnya beralih ke ESSD. ISSD menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan kebijakan tepat, kelembagaan kuat, manajemen akuntabel, serta SDM kompeten. Administrasi pembangunan menyatukan perencanaan terintegrasi, transparansi data dan anggaran, serta forum partisipasi publik yang inklusif. Hasilnya nyata, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, konservasi energi, perlindungan ekosistem, inovasi hijau,